Ini update terbesar di dunia Microstock. Shutterstock baru aja mengakuisisi Envato. Nah, apa dampaknya? Kira-kira ini kabar baik atau kabar buruk? Kita bahas di video kali ini. Mulai aja. Oke, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Balik lagi di Microstock Update, salah satu kanal berita terupdate-nya di dunia Microstock. Gue di Reski Pradata yang merupakan seorang Microstocker, memiliki pengalaman 5 tahun lamanya berjualan di berbagai platform. Nah, channel ini juga udah full support by Microstocker.id, salah satu platform belajarnya para Microstocker. Nah, di situ kalian bisa belajar dari pemula sampai ke pro expert gimana cara jual, rahasia jual ke banyak platform seperti gua udah kasih semuanya di platform tersebut. Jadi kalian kalau pengen banget belajar langsung cara jual di berbagai platform, langsung aja menuju di Microstocker.id. Dan di situ gue juga udah kasih tahu caranya untuk lolos di Envato Element. Kalau kalian ingin, langsung cek aja karena ada kode diskon di deskripsi di bawah dan linknya langsung ke membership. Balik lagi ke berita tadi, ini adalah berita yang cukup mengagetkan di minggu kemarin sebelum video ini dibuat bahwa Shutterstock mengakuisisi Envato Element. Wah, ini bener-bener waktu gue dapat beritanya, karena gue dapat berita langsung dari emailnya Envato Element seperti ini nih di sebelah kiri nih. Gue agak kaget karena kayak, wah ini seriusan nih Envato diakuisisi sama Shutterstock. Karena setahu gue Envato tuh cukup besar juga di dunia Microstock gitu. Jadi kita kayak kayak lihat bahwa Shutterstock, Adobe sama Envato itu kayak bersaing gitu. Tapi kagetnya Shutterstock akuisisi Envato yang dimana itu perusahaan juga cukup besar juga di dunia Microstock. Itu kayak wah, kaget banget sih. Walaupun sebelumnya Shutterstock itu udah pernah mengakuisisi Pond5. Kalau teman-teman tahu, Pond5 itu udah diakuisisi Shutterstock. Terus kemudian juga Freepik itu kemarin mengakuisisi AM, ya kan. Terus juga ada lagi beberapa berita-berita akuisisi lainnya. Itu benar-benar Big Stock itu juga pernah diakuisisi oleh Shutterstock juga. Jadi kayak sebenarnya saling mengakuisisi ini sangat wajar di dunia Microstock, dan ini menurut gue adalah salah satu akuisisi yang bener-bener luar biasa banget karena ini platform besar ngecaplok platform besar gitu kan ya. Ini luar biasa karena ya gue nggak tahu ya, cuman feeling gue sekarang company Microstock yang besar gue bisa bilang menurut gue sendiri Shutterstock dengan grupnya yang dimana ada tim baru masuk ke dalam situ yaitu Envato Element. Terus juga ada Getty Image itu ada Getty, iStock, ya itu aja mungkin, dan beberapa channel-channel distribusi eksklusif lainnya. Terus juga ada lagi kita bisa bilang Freepik juga termasuk besar. Freepik karena dia dari Swedia ya, jadi mungkin tidak termasuk dalam grupnya US. Karena Getty sama Shutterstock tuh dari Amerika, Freepik ini dari Swedia. Kemarin gue sempat Swedia atau mana ya, gue agak lupa. Pokoknya dia base-nya on Europe gitu kan. Dan dia mengakuisisi AM yang AM sebenarnya nggak begitu banyak perubahan setelah diakuisisi oleh Freepik. Gue bisa bilang karena gue juga pemainnya AM. Terus juga yang paling besar menurut gue, the number one sekarang itu menurut gue di Adobe Stock gitu kan. Adobe Stock itu paling besar gitu. Jadi karena kenapa paling besar, mungkin teman-teman harus paham bahwa Adobe ini mereka bermain di ekosistem software gitu. Kita tahu ada Photoshop, Lightroom dan sebagainya. Dan kalau mereka mau beli stok itu bisa langsung di direct buying dari sana gitu kan. Dan sekarang juga Adobe udah bisa jualan AI gitu. Tapi itu pembahasan yang lain nanti. Kalian subscribe dulu channel ini biar gue bahas soal AI di Adobe gitu kan. Tapi intinya ada 4 itu tadi, grup yang setahu gue ini adalah raksasa semua. Kalau Storyblocks menurut gue ya masih middle, cuman ya mereka agak susah dimasukin gitu kan, untuk dimasukin jadi kontributor maksudnya gitu kan. Jadi ada beberapa ini, dan gue melihat kayak petanya makin lama makin menyempit dunia Microsoft ini. Jadi kayak mereka jadinya
dulunya lebar banget, situsnya banyak, sekarang bener-bener yang perusahaan besar-besar ini udah pada mengakuisisi market-market yang di level middle gitu kan, termasuk juga Envato Element. Nah, apa sih dampaknya? Apa sih yang akan kita rasakan dengan adanya Shutterstock dengan Envato Element ini? Gua coba untuk membaca dari laporan mereka, laporan akuisisi mereka di Shutterstock, baik di Shutterstock maupun juga di Envato Element. Jadi gue coba baca press release-nya. Kita akan tampilin bareng-bareng dan kita akan baca bareng-bareng mengenai apa langkah-langkah strateginya mereka. Langsung aja muncul. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar kaca. Di layar kaca ini gue udah share bahwa ada beberapa strategic highlight yang mereka akan pakai, yaitu nomor satu, complement Shutterstock existing offering with Envato Element, a leading unlimited multi-asset subscription offering. Oke, ini yang pertama. Gue bisa baca secara sederhananya bahwa Shutterstock akan ngejual aset-asetnya, di semua asetnya itu ke Envato Element. Kita tahu bahwa teman-teman gini, dulunya Envato Market itu dia jualan secara satuan, kayak Pond5 gitu. Terus tiba-tiba Envato Market ini mereka mengubah strateginya untuk yang subscription only, yaitu di Envato Elements. Oke? Nah, jadi dan ternyata yang lebih laku itu sekarang adalah Envato Elementnya dibandingkan dengan Envato Marketnya. Ya, kita ada, kalau Envato Market ada Video Hive, ada Audio Jungle, ada Photo Dune dan sebagainya gitu kan. Nah, ini ternyata yang lebih laku itu adalah Envato Elementnya. Dan mungkin ini gue bisa melihat bahwa Shutterstock ini mencoba untuk menerapkan strategi yang sama dengan Envato Market membuat Envato Element, tapi mereka nggak mau mungkin bikin Shutterstock Element gitu, nggak mau, ya akhirnya mending gue bikin Envato Element jadi tempat gua gitu kan. Nah, itu adalah salah satu update yang paling besar, nomor satu. Terus yang kedua juga expand Shutterstock with reach within faster growing audience such as freelancer, hobbyist, small business and agency. Gue bisa terjemahkan dalam artian untuk yang poin nomor 2 adalah ini sebenarnya banyak banget freelancer, pembeli-pembeli yang sangat kecil, small business itu secara akuisisi marketnya mereka lebih masuk ke marketnya Envato Element dibandingkan marketnya Shutterstock. Shutterstock ini kebanyakan B2B ya, B2B alias bisnis besar seperti agensi gede gitu kan, terus multinational company dan sebagainya, mereka mostly menggunakan Shutterstock ataupun juga Getty Image secara by market. Tapi untuk yang perusahaan-perusahaan kecil dan sebagainya, mereka lebih suka Envato Element, mereka lebih suka Freepik gitu kan, Canva dan sebagainya. Dan mereka ngelihat kayaknya ini pasar yang harusnya mereka garap gitu kan. Cuman kayak mereka nggak punya tempat untuk menggarap ini karena mereka mengakuisisi Big Stock, mereka mengakuisisi Pond5 yang sebenarnya pasarnya itu kurang-kurang lebih mirip gitu kan. Jadi kayak mereka mengakuisisi di pasar yang benar-benar bermain di low end mereka, karena mereka nggak mau nih kehilangan market di situ gitu kan. Mereka nggak mau kalah dengan Freepik, mereka nggak mau kalah dengan Envato, mereka juga nggak mau kalah dengan Canva. Di sisi lain juga kalau harus bersaing dengan Getty Image yang mereka bisa menyediakan exclusive image bahkan sampai ke market freeze kayaknya, alias pembelian yang benar-benar eksklusif untuk satu perusahaan tersebut aja, itu kayaknya Shutterstock agak kewalahan juga. Jadi kayak mereka, daripada mereka harus bersaing dengan Getty, kayaknya mending gue ekspansi bersaing dengan market-market yang low end. Makanya dia bilang untuk audience, freelance, hobby, small business and agency. Agensi yang dimaksud ini juga agensi kecil ya teman-teman ya pastinya gitu kan. Terus at 150.000 subscribers, more than doubling Shutterstock subscriber base on 1.15 million. Ini berarti kita bisa lihat bahwa Shutterstock itu sebenarnya secara umum mereka tuh punya subscribers atau pembeli itu sekitar 1 jutaan subscribers gitu kan. Dan Envato Element dalam waktu yang sangat singkat, karena gue tahu Envato Element itu nggak dia itu bener-bener platform yang baru aja di launching, belum lama ini kayak kalau nggak salah. Gue kurang tahu kapan, tapi belum lama ini dia launching dan dia udah mengakuisisi 650.000 subscribers. Ini yang dimana itu udah setengahnya dari subscriber Shutterstock gitu kan. Jadi kayak mereka ngelihat kayak wah ini potensinya gede banget.
mereka bisa ngeliat bahwa ini potensi market yang tadi gue udah sebutin, freelance, hobbies dan sebagainya, itu kayak wah potensi marketnya bagus banget nih gitu kan. Jadi mereka mengakuisisi itu. Jadi total sekarang mereka hampir memiliki 1,7 juta subscribers kalau mereka digabungin. Terus ada juga increase Shutterstock content revenue from video, audio, and anything else. Ya jelas, ini pasarnya lebih masuk ke Envato Element dibandingkan pasarnya Shutterstock. Gue sendiri agak nggak tahu ya penjualan mereka di mana gitu kan, untuk audio, grafik, font templates di Shutterstock itu apakah bagus apa enggak. Cuman kayaknya better untuk kebanyakan kayak gue sendiri, karena gue for your information juga teman-teman, gue juga merupakan pembelinya dari Envato Element. Jadi gue juga user dari Envato Element, tim gue di kantor sebelumnya juga user dari Canva dan user dari jadi Freepik. Jadi memang secara market, kayak market gue ini yang merupakan digital marketing di yang levelnya middle low ya, perusahaan-perusahaan yang bukan multinational company ini, mereka ini lebih masuk dibandingkan dengan harga di Shutterstock ataupun gak ada harga di Getty dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga Bolsters Shutterstock Content Library with 10 million image, 6 million video, 1 million audio, 500 million templates, and 200 million graphic font. Jadi mereka mungkin teman-teman, kalau gue bisa melihat ini, kayaknya mereka saling tuker, sharing, what is it, kayak konten mereka, konten library mereka alias aset-aset mereka yang dari Shutterstock juga dijual di Envato Element, yang dari Envato Element juga dijual secara bijian di Shutterstock gitu, kayak cross selling. Ya sebenarnya untuk urusan ini termasuk good news ya, karena ini bagi kita seorang Microsoft contributor kayaknya ini akan memberi lebih banyak dampak untuk penjualan aset-aset kita. Oke. Terus juga ini ada yang terakhir, ada further diversifies Shutterstock into new content types including code, website, web themes, product mockups, dan lain sebagainya. Nah ini juga intinya mereka cuman pengen kayak ngasih tahu bahwa Shutterstock juga akhirnya punya beberapa data-data baru yang sebelumnya belum ada dan mungkin itu bisa dijual juga di Shutterstock gitu. Kayak wah, ini gila sih. Kalau gue bisa ngelihat bahwa pada intinya mereka mencoba untuk mengakuisisi market dari bawah, market bawah. Low end mereka akuisisi, yang high end mereka pakai Shutterstock. Ini kalau teman-teman tahu, ibarat kata kalian tahu Aqua itu sebagai air mineral, mereka punya Avid. Karena gue udah pernah kerja di sana sebelumnya ya. Jadi gue cukup paham strateginya mereka. Jadi Aqua ini menyasar produk Aqua itu kan agak mahal nih harganya. Jadi kayak mereka bikin mineral water namanya Fit yang warna merah itu untuk nyasar produk-produk yang di bawah gitu kan. Jadi, tapi mereka taruh itu di dalam satu lemari untuk sebagai kayak opsi yang lain aja. Dah. Ini sama persis. Shutterstock juga akhirnya berpikir kayak gue harus mengakuisisi market-market yang di bawah ini, karena gue nggak bisa tutup mata bahwa ada market besar di bagian bawah gitu kan. Kalau gue paket di Shutterstock gue termasuk mahal karena ada banyak banget lisensinya. Gue pikir kayaknya Envato Element juga punya lisensi yang kayaknya lebih cocok untuk di market-market bawah, dan mereka mengakuisisi itu karena mereka tahu ada market tersebut dan mereka juga ingin mengembangkan resource mereka, konten-konten mereka untuk masuk juga, untuk dapat konten-konten baru, distribusi baru, peluang pasar baru dan sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar kayak gue ngelihat ini salah satu strategi yang luar biasa. Ini juga terbukti dengan saham mereka yang langsung meroket naik dalam waktu sangat singkat ketika ada Envato Element, ketika mereka mengakuisisi Envato Element. Ya walaupun gue tahu sahamnya turun lagi gitu kan, karena ya mungkin jadi hype saat aja gitu. Oke. Ini adalah strategi highlight-nya dari mereka juga. Terus juga kita bisa melihat, gue ada data juga transaction highlight. Ini mereka menyebutkan ada sekitar 245 juta purchase untuk 100% saham dari Shutterstock, dari Envato. Wah, bayangin aja, 245 juta million. Ini transaksinya berapa ya kalau dihitung ya? Kayaknya banyak lah. Berapa tuh? Triliunan? Ya, triliunan untuk mengakuisisi Envato Element.
Terus ini harapannya mereka juga bisa melihat bahwa dari investasi sebesar itu tadi 245 juta USD, mereka berekspektasikan bahwa meningkatkan 15 expected to accelerate path to Shutterstock long-term target with Envato adding 20% of annual revenue and 50% annual adjustment EBITDA. Jadi harapannya untuk long term mereka bisa dapetin 20% revenue tambahan dan 15% revenue setelah di EBITDA. Ini cukup besar sih. Ini buat teman-teman yang nggak peduli dengan data ini, pada intinya adalah mereka ingin menambahkan 20% revenue dari Shutterstock. Padahal revenue Shutterstock itu salah satu yang terbesar untuk sekarang ya, untuk perusahaan microstock gitu kan. That's why banyak banget aset-aset kita yang udah laku banyak di Shutterstock dibandingkan dengan yang lain-lain gitu kan. Terus financing via 375 juta credit facility with expected drawn leverage. Ini gue nggak begitu ngerti cara bacanya karena ini sangat financial banget, tapi ya pasti ini adalah target-target yang baik yang mereka ingin share ke investor lah. Terus expected transaction closing in third quarter subject to customary closing condition. Oke. Oh, mungkin strategi itu, gue nggak ngerti ya. Ini mungkin strateginya akan baru bisa dijalankan di kuarter ketiga tahun ini. Kuarter ketiga tahun ini itu berarti masuk di bulan ke-7. Bulan ke-7 itu Juli. Juli baru mungkin strateginya baru akan diterapkan gitu. Oke, teman-teman, apa yang bisa gue highlight, apa yang gue bisa simpulkan terhadap akuisisi ini? Tadi gue udah simpulin bahwa ini Shutterstock mencoba untuk mengakuisisi market baru, dan kemungkinan besar kita juga bisa sebagai kontributor. Dampaknya apa? Kalau gue tebak-tebak, karena gue udah ngerasain Envato Element, gue udah ngerasain Envato Market, gue udah ngalamin banyak platform ya teman-teman. Ya ini untungnya ya, gue jualan di banyak tempat sehingga gue ngerti point of view masing-masing gitu kan. Nah ini kalau kalian pengen jualan banyak tempat, daftar di Microsoft aja. Ya iklan bentar. Oke, balik lagi bahwa gue ngerasa ini pasti akan memberikan dampak ke kita, sama seperti kontributor fund yang sebelumnya dicairkan untuk keperluan AI. Jadi kontributor juga pasti akan mendapatkan hal yang lebih gitu kan. Karena penjualan gue di Envato Element ini jujur gede banget. Gue bisa dapetin, gue payout tiap bulan dan gue bener-bener bisa dapetin cuan yang cukup besar di Envato Element. Sayangnya Envato Element gue itu belum lolos di foto. Jadi sehingga gue nggak dapetin peluang yang lebih besar gitu. Tapi kebayang kalau ada 20.000 stok foto gue di Shutterstock itu terjual juga di Envato Element. Gue yakin itu akan bisa mendapatkan revenue gue lebih gede lagi dibandingkan hanya dijual di Shutterstock. Belum jadi kayak gue dapetin pembelian market, gue juga bisa dapetin pembelian pembelian market, pembelian elements, dan juga lain sebagainya gitu. Jadi gue bisa akan dapetin uang lebih banyak dari aset yang gue miliki di Shutterstock ya. Dari AI, dari elements, dan dari jaringan distribusinya mereka. Ini gue agak kelupaan, cuman kalau teman-teman tahu di Creative Market itu juga menjual stok-stok foto dari Shutterstock ya teman-teman ya. Jadi foto-foto yang ada di Shutterstock juga dijual di Creative Market. Kalau terlaku di Creative Market, maka otomatis juga kita akan dapetin revenue dari foto ataupun video yang terjual oleh Creative Market. Nah, gue yakin ini juga akan sama di Envato Element ke depannya ketika ini sudah dimulai. Buat gue ini adalah is a good news karena ini adalah hal yang nggak bisa gue bendung. Ini keputusan dari pusat ya, ibarat kata ya gue sih akan ikutin itu aja gitu. Walaupun ada beberapa catatan bahwa kebanyakan dari beberapa hal-hal sebelumnya dari akuisisi Shutterstock sebelumnya itu menunjukkan data bahwa royalti yang didapatkan itu cenderung lebih menurun. Nah, ini sebenarnya adalah ancaman terbesar ketika kita Envato Element diakuisisi oleh Shutterstock. Bisa jadi royaltinya akan diturunkan oleh mereka. Jadi kita harus agak hati-hati ketika melihat
hal ini terjadi ya teman-teman ya. Tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa. Tapi gue sih mau royalti naik, mau royalti turun, buat gue juga ini adalah hal good news karena akuisisi market baru. At the end gue juga kepikiran, oh berarti kalau gue mau jualan di Microstock memang ini untuk market-market yang kecil gitu kan, untuk market-market penjualan kecil. Kalau gue pengen banget penjualan karya seni gue yang penjualannya gede, puluhan bahkan sampai ratusan juta, ya gue harus ikut di Microstock, agensi yang lebih besar lagi gitu, yang langsung direct ke perusahaannya dan itu dibeli secara eksklusif kayak Getty Images kontributor eksklusif dan lain sebagainya. Gue sendiri sedikit bocoran karena kalian udah sampai nonton sampai akhir. Gue ngasih tahu bahwa akan ada agensi Microstock dari luar negeri yang akan masuk di Indonesia dan gue berusaha untuk mencoba untuk memasukkan ini ke dalam Indonesia. Gue lagi ongoing proses sama mereka dan ini benar-benar ngasih peluang yang cukup besar karena ini sifatnya eksklusif kalau kalian jual di situsnya mereka gitu. Gue udah beberapa kali kontak-kontakan sama CEO-nya dan mereka sangat tertarik untuk masukin ke market kontributor di Indonesia. Seperti apa? Tunggu aja kabarnya karena ini akan sangat menarik buat kalian simak ya. Jadi pastikan untuk subscribe biar nggak ketinggalan kalau gue update apa. Jangan lupa juga untuk Instagram gue di follow di Reski11, ikut broadcast channelnya, Instagram channelnya, dan lain sebagainya karena ada banyak banget informasi-informasi menarik seputar dunia Microstock yang nggak boleh kalian lewatkan kalau kalian seorang kontributor di Microstock. Oke gitu aja teman-teman, thank you. Ini mungkin akan jadi MS update terpanjang yang ada, tapi semoga ini bisa menjawab tentang pertanyaan yang timbul akibat Shutterstock akuisisi Envato Element. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian ada pendapat-pendapat lainnya, tulis di kolom komentar biar gue tahu dan kita saling berbagi. Ramaikan kolom komentar karena kolom komentar akan jadi forum diskusi yang sangat luar biasa. Oke gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye!